Selamat datang di Swiss, negara yang sangat ramah cantik berada di jantungnya Eropa. Negara ini mempunyai salah satu perekonomian terbaik di dunia yang juga dihuni oleh masyarakat terkaya di dunia dengan gaji tahunan rata-rata sebesar 800 jutaan per tahunnya. Tidak seperti negara lainnya di Eropa, seperti Norwegia misalkan, yang mempunyai banyak sekali kekayaan sumber daya alamnya, Swiss tidak mempunyai ini dan juga kekurangan banyak sekali bahan-bahan yang biasanya berkontribusi ke dalam sebuah negara yang sukses. Swiss tidak mempunyai akses langsung ke perlautan untuk perdagangan internasional, tidak mempunyai tenaga kerja yang murah, tidak mempunyai dasar tanah yang membuat infrastruktur menjadi mudah, dan bahkan tidak mempunyai populasi yang bisa setuju dalam satu bahasa utama. Jadi, apa sebetulnya rahasia negara ini? Bagaimana caranya negara ini bisa mempunyai kekayaan yang luar biasa, walau kelihatannya mereka mempunyai banyak sekali kekurangan dari segala sudut? Nah, hal pertama yang biasa dilihat orang tentang Swiss adalah sistem perbankannya. Swiss Bank sudah banyak sekali dikenal dengan semua orang atas hubungan dekatnya, khususnya kepada para bilioner di dunia yang kekayaannya sering sekali dipertanyakan. Nah, ini kita banyak lihat contohnya di film-film zaman sekarang ini seperti Wolf of Wall Street misalkan, di mana di scene ini Bank Swiss digambarkan sebagai tempat yang paling aman untuk menyimpan kekayaan yang berhasil dari bisnis aktivitas yang tidak halal. Jadi, sebetulnya apa awal mulanya yang terjadi di negara ini sehingga sistem perbankan mereka bisa sangat membantu orang-orang terkaya tercerdik di dunia? Tidak jauh dari semua cerita legendaris yang ada unsur kebenaran untuk ini yang menelusuri akarnya kembali ratusan tahun lamanya. Pada tahun 1713, Dewan Jenewa menghilangkan hukum pengungkapan informasi tentang rakyat kelas atas Eropa dan keuangan mereka. Ini adalah berita yang sangat bagus karena dua alasan. Pertama, para raja, ratu, tuan, dan nyonya sangat ingin menemukan tempat yang aman untuk menyimpan emas mereka pada saat ini di Eropa. Dan dengan sangat kebetulan pada saat itu, para bank di Swiss bukanlah anggota Protestan, yang artinya cocok sekali untuk sebagian besar para rakyat Katolik royal di Eropa. Dan ini melayani negara Swiss dengan sangat-sangat baik. Sementara negara-negara Eropa lainnya mencari kekuasaan melalui kekaisaran dan peperangan, Swiss makmur di bawah sistem netralitas dan perindustrian pada saat ini. Yang pastinya merupakan rencana yang sangat cemerlang karena memakai kekuatan kolonial angkatan laut mungkin bukan ide yang sangat baik bagi Swiss karena memang kanan kirinya tidak ada perlautan. Nah, gara-gara sistem netralitas dan kerahasiaan ini yang telah melayani negara Swiss dengan sangat baik selama ratusan tahun lamanya, ini menjadi landasan untuk bangsa Swiss, yaitu memiliki hak untuk menyembunyikan informasi keuangan dari segala macam tipe investigasi yang berbau keuangan. Walau banyak orang yang tidak setuju dengan peraturan bermainnya negara Swiss ini, lebih banyak lagi orang yang tetap setuju dengan hukum yang telah dibuat negara Swiss ini. Dan jujur saja, kelihatannya hukum ini akan tetap berada untuk sangat lama ke depannya, selama masih adanya orang kaya di dunia yang masih hidup. Jadi, apakah Swiss itu adalah sebuah bangsa atau surganya konglomerat di dunia? Jasa perbankan Swiss telah sangat beruntung karena peraturan ini. Hukum-hukum privasi ini bersamaan dengan adanya hukum perpajakan yang sangat menguntungkan benar-benar telah membuat Swiss menjadi rumah idealnya para orang-orang kaya lama terelit di dunia. Dikarenakan oleh ini, pada hari ini Swiss telah menjadi rumah bagi beberapa hal yang cukup gila. Bank lokal Anda mungkin masih bisa memiliki brankas kotak besi yang cukup aman untuk menyimpan kekayaan keluarga Anda, tetapi orang kaya lama terelit di dunia membutuhkan sesuatu yang sedikit lebih mewah untuk menyimpan harta mereka. Tersebar di sekitar pegunungan Alpen Swiss adalah brankas bank yang dirahasiakan, yang tidak dapat diakses dengan kaki kita dan hanya dapat dicapai dengan helikopter. Ini adalah ibu dari semua brankas bank yang ada di dunia, yang menawarkan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang dibutuhkan oleh anggota Illuminati untuk menyimpan kekayaan mereka yang tidak ternilai, atau tumpukan emas, atau resep rahasianya KFC mungkin. Intinya, seluruh kesepakatan perbankan ini tentu saja telah membantu Swiss.
Saat ini, Swiss adalah rumah bagi dua dari beberapa grup perbankan terbesar di dunia, yaitu UBS dan Credit Suisse. Kedua perusahaan ini mempunyai kantor di seluruh dunia dan menarik keuntungan yang sangat besar ke negara yang bisa dibilang relatif kecil ini. Nah, semua ini baik, tetapi sesungguhnya perbankan di Swiss kurang lebih hanyalah sedikit efek samping yang menyenangkan dari filosofi ekonomi Swiss yang jauh lebih besar. Swiss adalah negara yang sangat dipercaya. Cina memiliki manufaktur, Norwegia memiliki minyak, Amerika Serikat memiliki pasar domestik yang besar, dan Swiss memiliki keyakinan. Jika ada satu hal yang perlu diketahui tentang bisnis di Swiss, ini adalah bahwa orang-orang memiliki kepercayaan yang sangat besar di dalamnya. Kami telah melihat ekonomi Republik Demokratik Kongo sebelumnya, dan kita bisa bilang negara ini adalah salah satu negara termiskin di dunia. Sesungguhnya di dalam kertas, seharusnya negara Republik Kongo ini adalah negara yang jauh lebih kaya dari Swiss karena sumber daya alamnya. Masalahnya, seperti yang kita temukan di video itu, karena ketidakstabilan politik di negara ini, tidak ada yang memiliki kepercayaan di dalamnya. Jadi tidak ada yang mau berinvestasi di dalamnya, yang berarti semua kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kongo tidak berharga bagi mereka. Di sisi lain, negara Swiss itu kebalikannya. Negara ini tidak memiliki sumber daya alam, tetapi mereka mempunyai sistem yang sangat berhati-hati selama berabad-abad oleh pemerintahan yang sangat stabil yang mempromosikan netralitas. Dan ini telah membuat Swiss sebagai negara dan rumah teraman terbaik di seluruh dunia untuk para orang kaya menyimpankan kekayaannya. Nah, balik lagi ke dunia perbankan, Swiss sudah sering sekali dikritik sebagai sarangnya kekayaan yang telah didapati dengan cara yang tidak halal. Tetapi sesungguhnya sejak tahun 90-an, pemeriksaan atas para orang yang ingin menaruh hartanya di Bank Swiss sangatlah ketat dan jadi sebetulnya sangat membatasi kegiatan-kegiatan yang tidak legal. Bank Swiss populer akhir-akhir ini karena mereka dipandang sebagai zona aman utama untuk uang tunai. Nah, uang tunai di bank pastinya adalah sesuatu jenis aset yang paling aman untuk kebanyakan dari kita. Namun bagi orang yang super kaya di dunia, relatif aman saja itu tidak cukup. Gambaran bank seperti JP Morgan misalkan, yang salah satu bank terbesar di dunia, jatuh bangkrut dan memusnahkan kepemilikan uang tunai mereka benar-benar menakutkan. Tentu, bagi kebanyakan orang biasa, deposito bank kita diasuransikan oleh pemerintah. Tetapi di sebagian besar negara lainnya, ini dibatasi pada angka dolar tertentu yang jauh di bawah apa yang rata-rata ingin disimpan oleh miliarder global dunia. Karena kepercayaan yang melekat pada orang-orang di Bank Swiss, orang-orang super kaya di dunia selalu tertarik untuk melakukan deposit besar ke dalam bank terbaik di dunia ini. Bank-bank ini sangat populer untuk rekening kas besar sehingga bahkan tingkat bunga negatif pun tidak menghalangi rekening-rekening ini untuk beroperasi. Swiss memiliki salah satu bank sentral dengan suku bunga terendah di dunia, yaitu negatif 0,75%. Artinya, orang-orang super kaya ini secara langsung membayar bunga kepada bank-bank di Swiss hanya untuk menyimpan uang mereka untuk mereka. Dan pastinya orang-orang kelas ini akan sangat senang melakukan ini karena mereka tahu selama mereka memiliki uang tunai di Bank Swiss, kekayaan mereka akan tetap aman dalam segala situasi. Keruntuhan pasar global, uang tunai Anda akan aman. Digugat di negara asal Anda, uang tunai Anda akan aman. Dituduh atas penipuan di negara asal Anda, jangan khawatir, uang tunai Anda juga akan aman di Bank Swiss. Keyakinan pada sistem perbankan Swiss begitu nyata, bahkan bank dari segala bank di dunia pun memakai Swiss sebagai bank mereka. Ya, betul sekali. Bank untuk kantor pusat pemukiman internasional di Basel, Swiss adalah lembaga keuangan yang bertindak sebagai agen sentral untuk semua bank sentral dunia, yang pada gilirannya bertindak sebagai otoritas moneter pusat untuk semua bank di negara asalnya masing-masing. Level keyakinan dan kepercayaan atas negara Swiss sebetulnya melampaui lebih dari hanya dunia perbankannya saja. Walau itu mungkin hal pertama yang dipikirkan kebanyakan orang ketika mereka mendengar Swiss, selain mungkin coklatnya.
Industri jasa keuangannya hanya mewakili sekitar 12% dari PDB Swiss. Kepercayaan dan keyakinanlah adalah kunci keberhasilan negara Swiss. Contohnya, Swiss adalah tujuan wisata yang populer karena masyarakat memiliki kepercayaan terhadap keamanan negara Swiss ketika mereka lagi jalan-jalan. Swiss adalah rumah bagi sejumlah besar perusahaan farmasi dunia karena orang-orang membutuhkan kepercayaan pada obat-obatan dan peralatan medis mereka, dan orang-orang memiliki kepercayaan di negara Swiss. Swiss adalah pemimpin dunia dalam pembuatan jam tangan kelas atas, industri ekspor yang sangat menguntungkan untuk Swiss. Untuk modal kecil atas baja dan besi, pabrik di Swiss seperti Rolex atau Patek Philippe dapat memproduksi jam tangan yang berharga puluhan ribu dolar atau ratusan juta rupiah. Meskipun ada kemungkinan besar negara seperti Cina dapat memproduksi jam tangan dengan spesifikasi dan teknis yang sama seperti Swiss, itu tidak akan menuntut harga premium yang sama karena orang tidak memiliki kepercayaan dan keyakinan yang sama pada produk Cina. Dalam skala yang lebih besar, hal ini juga membuat Swiss menjadi markas banyak bisnis internasional karena perusahaan internasional memiliki kepercayaan yang beroperasi di negara Swiss. Memang ini semua kedengarannya seperti sesuatu yang tidak berwujud, kepercayaan dan keyakinan. Para ekonom suka berpura-pura bahwa pelajaran atas ekonomi itu adalah tentang analisa data kertas dan pemodelan yang kuat. Sesungguhnya, ekonomi adalah ilmu sosial. Ini bukan studi tentang uang, ini adalah studi tentang bagaimana sekelompok orang berinteraksi dengan hal-hal yang bernilai. Data itu penting. Tetapi semua data di dunia tidak ada nilainya bila masyarakat dan peserta tidak mempunyai kepercayaan atau keyakinan di dalam sistemnya. Swiss sangat kaya hari ini bukan karena menemukan minyak atau karena mereka merupakan pelabuhan emas bajak laut sebelumnya atau karena kebijakan anggaran tertentu oleh pemerintah mereka. Swiss kaya hari ini karena menginspirasi kepercayaan dan keyakinan kepada semua orang yang ingin berbisnis dengan mereka. Terima kasih semuanya yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kami berharap video ini telah menghibur Anda. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.